Garpu perak terlepas dari tangan Elvira Putri Wiranata dan jatuh menghantam lantai dengan bunyi logam nyaring yang membuat beberapa orang menoleh di restoran Cermin Versailles, SCBD, Jakarta Selatan. Tetapi ia sama sekali tidak peduli pada etika maupun tatapan tidak suka para pelayan. Dunia Elvira Putri Wiranata seolah berhenti mendadak. Membeku pada satu adegan yang otaknya menolak cerna. Karena 3 meja dari tempatnya, di bawah cahaya redup lampu kristal, sebuah tangan laki-laki baru saja mengangkat gelas air, dan yang membuat napasnya tersangkut bukanlah tangan itu, melainkan cincin di jari manis, emas putih dengan safir kotak, dikelilingi taburan kecil yang membentuk huruf R, hingga dadanya terasa sesak. Itu bukan cincin sembarang, itu cincin yang ia sendiri pesan khusus untuk ulang tahun ke-20 putranya, Radhika Arya Wiranata. Hanya 2 minggu sebelum Radhika Arya Wiranata pergi dari rumah dan tak pernah kembali. Pria yang memakai perhiasan itu, Julian Aditya Pratama, sama sekali tidak tahu bahwa ia baru saja membangunkan hantu berusia 45 tahun, dan dengan wajah yang digelap matahari serta tangan kasar seperti orang yang tiap hari berkutat dengan tanah atau mesin di bengkel umum di Jakarta Timur. Julian Aditya Pratama tampak tidak nyambung di tempat bertaplak meja panjang seperti ini. Gelisah di dalam jaket yang sedikit sempit di bahu seolah pinjaman atau sudah lama. Namun seluruh perhatiannya tertambat pada bocah kecil di depannya. Valentina Ayu Maheswari, putri. Berusia 3 tahun. Si kecil yang tak paham kemewahan dan ketegangan tak kasat mata yang mulai mengental, asyik bermain serbet sambil tertawa dengan kemurnian anak yang merasa dicintai tanpa syarat. Elvira Putri Wiranata mencengkeram tepi meja agar tidak pingsan. Kenangan menghantamnya seperti ombak. 20 tahun ia tak melihat kilau biru itu. Polisi sudah menutup kasus Radhika Arya Wiranata sebagai pergi atas kehendak sendiri. Tetapi seorang ibu tahu kapan benang itu putus, dan kini benda yang baginya nyari suci berada di tangan orang asing yang terlihat seperti berjuang menghitung uang untuk membayar tagihan. Pikiran Elvira Putri Wiranata, biasa oleh duka dan kesepian, mulai merajut kemungkinan-kemungkinan gelap. Pria itulah biang petaka, mungkin mencuri putranya, mungkin oportunis yang menemukan cincin lalu menjualnya. Amarah pelan-pelan menggantikan keterkejutan, ia tak bisa membiarkan pria itu pergi. Di sisi lain, Julian Aditya Pratama menghela napas pelan sambil menatap harga-harga menu anak, karena ia pernah berjanji kepada mendiang istrinya, Clara Sekar Widyasari, bahwa pada hari peringatan kepergian sang istri ia akan membawa Valentina Ayu Maheswari ke Istana Putri. Dan ia menepatinya meski berarti setelah ini ia harus makan nasi sederhana sepanjang sisa bulan. Ia mengusap lembut kepala pirang Valentina Ayu Maheswari dan berbisik, "Pesan apa saja yang kamu mau, sayang, hari ini kamu ratu." Lalu ketika tangannya bergerak merapikan rambut si kecil, Safir itu kembali menangkap cahaya, Julian Aditya Pratama memutar cincin itu tanpa sadar dengan ibu jarinya. Bagi dirinya perhiasan itu adalah misteri. Warisan membingungkan yang datang lewat keadaan ganjil, yang tak pernah ia berani jual bahkan saat perutnya lapar. Karena cincin itu terasa punya beban moral, bukan cuma nilai uang. Dari tempatnya, Elvira Putri Wiranata menangkap kebiasaan itu. Memutar cincin dengan ibu jari, dan bulu kuduknya berdiri, sebab Radhika Arya Wiranata melakukan hal yang sama. Setiap kali gugup, bagaimana mungkin pria kasar yang tampak seperti pekerja lelah menirutik putranya yang dibesarkan sebagai bangsawan. Rasa ingin tahunya berubah menjadi kebutuhan fisik untuk berhadapan. Ia tak akan memanggil manajer, belum akan memanggil polisi. Ia harus menatap mata pria itu, melihat jiwanya sebelum menuduh. Ia menyeka air mata yang menyelinap dengan serbet linen lalu berdiri. Kaki Elvira Putri Wiranata yang biasanya rapuh karena radang sendi, kini terasa sekeras baja. Perempuan tua itu mulai melangkah di sela-sela meja, bukan cepat, melainkan dengan pelan yang mengintai seperti pemangsa yang sudah menemukan sasarannya. Sementara gaun sutra abu-abu miliknya berdesir halus menyapu lantai, dan ketika ia mendekat ia meneliti setiap detail Julian Aditya Pratama. Kerah kemeja yang sudah aus tapi bersih. Kesabaran tanpa batas saat ia menyeka mulut Valentina Ayu Maheswari. Kelembutan yang membuat Elvira Putri Wiranata bimbang karena penjahat tidak biasanya menatap anaknya dengan pengabdian seutuh itu. Apakah ia keliru? Tidak, cincin itu tak mungkin salah. Huruf R milik Radhika Arya Wiranata ada di sana. Tepat saat jarak mereka tinggal beberapa langkah, Julian Aditya Pratama merasakan kehadiran di belakangnya. Aroma parfum lama bercampur mawar kering dan lavender memenuhi ruang pribadinya. Naluri melindungi menyala. Dan tanpa sadar ia meletakkan tangan kanan yang bercincin di atas meja, menutupi gelas Valentina Ayu Maheswari seakan menjaga wilayahnya. Ketika menengadah, ia berhadapan dengan seorang perempuan tua yang anggun namun bermata merah, menatapnya dengan intensitas yang membuat darahnya dingin. Bukan ancaman fisik, tapi ada luka di tatapan itu yang beratnya seperti bertonton. Valentina Ayu Maheswari berhenti makan, menatap perempuan itu dengan rasa ingin tahu dan berbisik jelas, "Itu nenek ya, ayah?" Namun Elvira Putri Wiranata tidak menjawab. Matanya terpaku pada tangan Julian Aditya Pratama. Sedekat itu sampai ia bisa melihat goresan-goresan halus di logam cincin. Bekas hidup keras yang tak pernah ditakdirkan untuk perhiasan semahal itu. "Maaf mengganggu makan malam Anda,"
kata Elvira Putri Wiranata dan suaranya sama sekali tidak gemetar. Suara seorang matriark yang terbiasa memerintah. Tapi saya butuh Anda menjawab satu pertanyaan dan saya butuh Anda jujur demi anak kecil di depan Anda. Julien Aditya Pratama menegang. Merasa ada yang salah, pakaiannya terlalu sederhana untuk tempat ini. Lalu ia menelan ludah dan berkata, "Silakan, Bu, saya tidak mencari masalah, saya hanya makan." Malam dengan anak perempuan saya, Elvira Putri Wiranata menaruh satu tangan di taplak putih, masuk ke lingkar intim keluarga itu, lalu condong ke depan dan menurunkan suara agar hanya ia yang mendengar tuduhan itu. "Cincin yang Anda pakai, safir dengan inisial R itu, bukan milik Anda, benar?" Perut Julien Aditya Pratama terasa dihantam, ia menatap cincin itu lalu menatap perempuan di depannya. Dan ia tahu ia tak bisa berbohong, terlebih di hadapan Valentina Ayu Maheswari. Maka ia mengaku dengan suara serak, "Bukan, Bu, itu bukan milik saya. Saya menyimpannya selama 20 tahun, menunggu pemiliknya kembali mengambilnya," dan jawaban itu membuat Elvira Putri Wiranata seperti kehilangan napas karena di sana. Tidak ada penyangkalan, tidak ada lari, hanya penantian panjang yang tak pernah ia bayangkan. Kata-kata itu merobek naskah gelap yang sudah ia susun di kepalanya dan mengubah segalanya. Kaki Elvira Putri Wiranata yang barusan terasa sekeras baja mendadak serasa kapas. Pengakuan Julien Aditya Pratama bahwa ia menunggu pemilik cincin itu kembali benar-benar melucuti pertahanannya, dan tanpa meminta izin serta melanggar semua etika yang ia patuhi puluhan tahun, ia menjatuhkan diri ke kursi kosong. Di samping Valentina Ayu Maheswari, si kecil menatapnya dengan mata membesar lalu menyodorkan sepotong roti, seolah naluri anak-anaknya bisa menangkap kegelisahan perempuan tua itu. Julien Aditya Pratama tidak memprotes, justru memberi isyarat kepada pelayan agar membawakan segelas air karena ia melihat perempuan itu nyaris ambruk. Dan cincin di jarinya kini terasa seperti berbobot 1 ton. 20 tahun? Elvira Putri Wiranata bertanya dengan suara tipis sambil mencengkeram tepi meja. "Anak laki-laki saya hilang 20 tahun, namanya Radika Arya Wiranata, usianya 20, rambutnya keriting, senyumnya menerangi segalanya." Anda pernah melihat dia?" Julien Aditya Pratama mengangguk pelan, tatapannya mengabur seolah ditarik kembali ke malam yang ingin ia kubur namun terukir di ingatan. "Saya tidak tahu namanya waktu itu, Bu. Bagi saya dia cuma anak laki-laki di jembatan. Itu terjadi saat badai besar bulan November 2003, saya kerja sebagai kurir malam, saya naik motor melewati jembatan tua di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur ketika saya melihat sebuah mobil kehilangan kendali lalu meluncur ke Kali Kalimalang. Tidak ada orang lain yang melihat, hujan seperti tirai tebal. Saya tidak sempat pikir panjang. Saya turun lewat lereng dan terjun ke air dingin. Mobilnya cepat tenggelam. Saya berhasil menarik pengemudinya keluar, seorang pemuda yang ketakutan, basah kuyup, kepalanya terbentur keras. Saya seret dia ke tepi sambil berdoa jangan sampai dia mati di tangan saya." Elvira Putri Wiranata mendengarkan dengan kedua tangan menekan dadanya. Membayangkan putranya sendirian dan terluka dalam gelap, Julien Aditya Pratama melanjutkan. Dengan suara lebih pelan agar tidak mengganggu Valentina Ayu Maheswari yang kini mencoret-coret serbet, dia syok. Tidak ingat nama, tidak tahu tinggal di mana, cuma gemetar dan menatap tangannya. Dia memakai cincin ini. Julien Aditya Pratama mengangkat tangan kanannya, memperlihatkan safir itu di bawah cahaya restoran. Dia memberikannya pada saya sebelum kehilangan kesadaran. Dia mencengkeram pergelangan tangan saya dengan kuat sekali dan berkata, "Jangan biarkan mereka mengambilnya. Ini milik ibu saya. Kalau saya kenapa-kenapa, kembalikan ke dia." Itu kata-katanya persis. "Kembalikan ke dia." Lalu dia pingsan. Saya angkut dia ke motor saya sebisanya dan saya bawa ke RSUD di Jakarta Timur IGD. Air mata sunyi mengalir di pipi Elvira Putri Wiranata. Merusak riasan rapinya namun ia tak peduli lagi. "Saya ke rumah sakit." Ia terisak. "Saya cari ke banyak rumah sakit berbulan-bulan. Kenapa saya tidak menemukannya? Kenapa tidak ada yang bilang dia ada di sana?" Julien Aditya Pratama menunduk, malu pada sistem yang ia tahu kejam pada orang tanpa identitas. Karena dia tidak punya identitas, "Bu, dompetnya hilang terbawa arus di Kali Kalimalang. Dia didaftarkan sebagai orang tanpa nama, dia 3 minggu. Setiap hari setelah giliran kerja saya datang menjenguk, menunggu dia bangun dan bilang siapa dirinya supaya saya bisa mencari keluarganya. Tapi saat dia bangun," Julien Aditya Pratama berhenti sejenak, menelan pedih. Saat dia bangun, pikirannya kosong. Dokter bilang amnesia pasca trauma berat, dia tidak tahu siapa dirinya, dan sistem sedang kacau. Dia dipindahkan ke panti perawatan pemerintah, Jakarta Timur. Pengungkapan itu menghantam Elvira Putri Wiranata seperti palu. Putranya tidak kabur dan tidak mati seketika. Ia hidup, tersesat di labirin birokrasi, tanpa ingatan akan hidupnya yang dulu. "Saya mencoba mencari ibu, saya bersumpah," kata Julien Aditya Pratama dengan nada tegas sambil memutar cincin itu. "Saya datang ke polisi bawa cincin ini, saya bilang ada inisial R, mereka menertawakan saya. Mereka bilang itu cincin murahan, pasti saya yang mencuri lalu mengarang cerita. Bahkan ada petugas bilang kalau saya tidak menyerahkan cincin itu,
saya akan ditangkap karena pencurian. Jadi Julien Aditya Pratama memilih melarikan diri. Ia tetap menyimpan cincin itu karena itulah satu-satunya petunjuk, satu-satunya ikatan yang dimiliki pemuda itu dengan masa lalunya, dan ia berjanji akan menjaganya sampai pemuda itu ingat, tetapi ingatannya tak pernah pulih sepenuhnya. Elvira Putri Wiranata mengulurkan tangan gemetar dan menyentuh lengan Julien Aditya Pratama. Kain jasnya yang kasar berbanding kontras dengan kulitnya yang terawat. Anda merawat dia? Tanya Elvira Putri Wiranata dengan harap dan takut bercampur di tenggorokan. Julien Aditya Pratama menghela napas. Saya tidak bisa membiarkannya sendirian. Bu, saya yatim piatu. Saya juga tahu rasanya tidak punya siapa-siapa. Jadi saya menjadikan dia keluarga saya. Setiap hari Minggu saya datang menjenguk. Saya bawakan majalah, musik. Saya ajak bicara. Saya memberi dia nama Gabriel Arya karena dia muncul seperti malaikat jatuh dalam hidup saya. Selama 20 tahun dia sahabat terbaik saya. Meski dia tidak benar-benar tahu siapa saya. Dia tidak banyak bicara, tapi selalu menatap tangan saya mencari cincin ini. Melihatnya membuat dia tenang, dia tahu cincin itu aman. Lalu Elvira Putri Wiranata tiba-tiba bangkit berdiri dengan gerakan tersentak hingga hampir menjatuhkan kursi. Suaranya pecah oleh kepanikan seorang ibu yang ingin menebus waktu. Di mana dia? Bawa saya ke dia, saya harus melihatnya. Mobil saya di luar, sopir saya bisa antar kita. Saya bayar berapapun, tolong katakan dia masih hidup. Ia ingin merengkuh Gabriel Arya, merengkuh Radhika Arya Wiranata, dan berkata bahwa ibunya tidak pernah berhenti mencari. Tetapi ekspresi Julien Aditya Pratama berubah. Kebaikan di wajahnya bercampur duka yang tak bertepi. Ia menunduk menatap Valentina Ayu Maheswari yang sudah berhenti menggambar dan memandang ayahnya dengan cemas. Lalu ia berbisik pelan, "Duduk dulu, Bu." Suaranya retak, "Kita tidak perlu mobil." Dia sudah tidak ada di panti perawatan pemerintah, Jakarta Timur. Dunia Elvira Putri Wiranata seketika terasa gelap. Dia meninggal? Tanyanya dengan hati robek, merasa terlambat 20 tahun hanya karena selisih beberapa hari. Julien Aditya Pratama buru-buru menggeleng melihat ketakutan di mata itu. Tidak meninggal seperti yang ibu pikir. 3 tahun lalu dia kena pneumonia. Kondisinya parah sekali. Saya tidak punya uang untuk rumah sakit swasta. Saya habiskan semua tabungan, saya jual motor saya lakukan apapun, tapi dia pelan-pelan melemah. Julien Aditya Pratama menarik napas panjang, seolah menyiapkan diri membuka kebenaran yang ia simpan rapat. Malam sebelum tubuhnya menyerah, dia sempat sadar sebentar, cuma sekali. Dia menatap mata saya, melihat cincin ini, lalu tersenyum dan berkata, "Sampaikan pada Elvira Putri Wiranata, saya memaafkannya." Bilang itu bukan salahnya. Itu pertama kalinya dia menyebut nama. "Bu, saya sendiri tidak tahu siapa Elvira Putri Wiranata. Saya cari nama itu di daftar orang hilang dan koran-koran lama, tapi namanya umum. Waktu dia pergi, saya kuburkan dia dengan layak, bukan di kuburan massal. Saya bayar pemakamannya dari kerja 2 tahun, lalu saya memakai cincin ini, supaya kalau suatu hari saya bertemu Elvira Putri Wiranata, dia akan melihat perhiasan itu, dan hari ini ibu melihat saya." Tangis Elvira Putri Wiranata tidak meledak keras, melainkan pecah sunyi dan dalam seperti bendungan yang jebol setelah menahan tekanan bertahun-tahun. Ia menutup wajah dengan kedua tangan berperhiasan sambil terseduh menyebut nama putranya. "Dia memaafkan saya," ulangnya di antara air mata, "dia memaafkan saya." Lalu ia menatap Julien Aditya Pratama dengan napas tersengal. "Anda tidak tahu, Julien Aditya Pratama, tapi malam dia pergi, kami bertengkar. Kami bertengkar hebat," lanjut Elvira Putri Wiranata dengan suara serak. "Saya ingin mengendalikan hidupnya. Saya ingin dia menikah dengan perempuan dari kelas sosial yang sama. Sementara dia mencintai kebebasan, saya mengatakan hal-hal kejam. Saya bilang kalau dia melangkah keluar melewati pintu itu, dia bukan lagi anak laki-laki saya. Dan dia benar-benar melangkah pergi. Dan saya hidup dengan kalimat itu selama 20 tahun. Kata-kata itu seperti membakar lidah saya. Setiap pagi saya yakin dia mati sambil membenci saya. Jadi tahu bahwa di akhir hidupnya dia masih memikirkan saya adalah hadiah terbesar yang pernah dia berikan." Julien Aditya Pratama yang terharu mengulurkan tangannya, mematahkan sekat sosial, lalu menggenggam tangan perempuan tua itu di atas meja. Cincin safir berkilau di bawah cahaya, kini bukan seperti barang curian, melainkan jembatan di antara dua dunia. "Dia tidak pernah membenci ibu," kata Julien Aditya Pratama lembut. Meski ingatannya remuk, hatinya tetap utuh. Dia sering bercerita tentang bayangan seorang perempuan anggun yang menjaga dia dalam mimpi-mimpinya. "Sekarang saya tahu itu ibu. Dia menemukan damai sebelum pergi, dan saya yakin dimanapun dia berada." Dia tersenyum melihat ibu datang mencarinya. Cinta seorang ibu itu seperti mercusuar yang bahkan kematian pun tidak bisa padamkan. Elvira Putri Wiranata menyeka air mata dengan sapu tangan rendah, mencoba merapikan wibawanya meski matanya masih basah oleh perih, lalu menatap Julien Aditya Pratama dengan rasa terima kasih yang baru. "Julien Aditya Pratama, Anda memberi anak laki-laki saya keluarga yang saya tolak karena kesombongan saya.
Anda membayar pemakamannya saat seharusnya saya yang menyiapkan semuanya. Saya berutang pada Anda seumur hidup. Saya ingin melihatnya, saya ingin melihat makamnya dan saya ingin mengganti setiap rupiah yang Anda habiskan untuk dia, dengan bunganya. Jangan menolak, itu yang paling kecil yang bisa saya lakukan. Julien Aditya Pratama menggeleng dengan rendah hati. Saya tidak melakukannya demi uang, Elvira Putri Wiranata. Saya melakukannya karena kemanusiaan, tapi saya akan antar ibu ke makamnya besok pagi. Hanya saja ada hal lain, sesuatu yang ibu harus tahu sebelum kita pergi dari restoran. Cermin Versailles, SCBD, Jakarta Selatan. Suasana di meja berubah lagi. Nada Julien Aditya Pratama menjadi serius, hampir hikmat, iya. Menatap Valentina Ayu Maheswari yang tertidur dengan lengan terlipat di atas meja, tak sadar pada drama orang dewasa. Lalu ia membelai rambut keemasannya. Saya bilang istri saya, Clara Sekar Widyasari, meninggal setahun lalu, tapi saya belum menceritakan seluruh kisahnya. Clara Sekar Widyasari itu perawat di panti perawatan pemerintah, Jakarta Timur. Tempat anak laki-laki ibu, Gabriel Arya, begitu kami memanggilnya, dirawat. Selain saya, Clara Sekar Widyasari satu-satunya yang memperlakukannya dengan hangat. Mereka sering berjam-jam mengobrol. Clara Sekar Widyasari membacakan puisi. Dan dalam kebingungannya dia merasa untuk pertama kalinya benar-benar dimengerti. Elvira Putri Wiranata mendengarkan dengan kening berkerut, belum paham arah cerita. Mereka saling jatuh cinta, tanyanya lirih, membayangkan romansa tragis. Iya, jawab Julien Aditya Pratama, cinta yang aneh, retak, tapi indah. Radhika Arya Wiranata, atau Gabriel Arya seperti kami menyebutnya, kadang punya momen-momen sadar. Di momen itu, dia dan Clara Sekar Widyasari terhubung sangat dalam. Saya hanya teman yang melihat dari luar, bahagia melihat dia tersenyum, tapi lalu Radhika Arya Wiranata terkena pneumonia dan kami tahu waktunya tidak lama. Clara Sekar Widyasari tidak pernah meninggalkan sisinya, dan tidak lama sebelum dia pergi, Radhika Arya Wiranata membuat saya berjanji dua hal. Yang pertama menyampaikan pesan untuk Elvira Putri Wiranata, dan yang kedua, Elvira Putri Wiranata menelan ludah. Jantungnya berdebar di tenggorokan. Yang kedua apa? Julien Aditya Pratama mengangkat wajah dan menatapnya tepat di mata. Yang kedua, jaga keajaiban saya. Lalu ia mengangkat Valentina Ayu Maheswari yang tertidur dengan sangat hati-hati dan menyandarkannya lebih nyaman di kursi agar Elvira Putri Wiranata bisa melihat wajahnya jelas di bawah cahaya. Elvira Putri Wiranata, lihat Valentina Ayu Maheswari baik-baik, sungguh-sungguh. Dia tidak punya mata gelap saya, tidak punya kulit sawo matang saya, rambutnya keriting keemasan, dan saat dia bangun, matanya hijau, mata hijau yang sama seperti yang ibu sebutkan barusan. Elvira Putri Wiranata menunduk di atas meja dengan tubuh gemetar seperti daun, mendekatkan wajahnya ke Valentina Ayu Maheswari yang tertidur, lalu meneliti lekuk hidungnya, bentuk telinganya, dan warna kulitnya. Rasanya seperti menatap cermin yang memantulkan waktu. Seperti melihat Radhika Arya Wiranata saat masih berusia 3 tahun tertidur di pangkuannya di rumah besar keluarga Wiranata, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ya Allah, desis Elvira Putri Wiranata dengan suara tercekat, keriting. Itu, dagu itu persis seperti nenek dari pihak ibu saya. Julien Aditya Pratama, Anda mengatakan hal yang saya kira, ya? Julien Aditya Pratama menarik napas dan mengaku tegas, Valentina Ayu Maheswari bukan anak kandung saya, Bu. Dia anaknya Clara Sekar Widyasari dan Radhika Arya Wiranata. Clara Sekar Widyasari hamil tidak lama sebelum Radhika Arya Wiranata pergi. Dan Radhika Arya Wiranata tahu dia akan jadi ayah saat diambang ajal. Itulah yang memberi dia damai. Clara Sekar Widyasari meninggal saat melahirkan setahun kemudian. Jantungnya tidak kuat. Saya mendaftarkan Valentina Ayu Maheswari sebagai anak saya untuk melindunginya, supaya dia tidak masuk sistem panti asuhan seperti ayah kandungnya dulu. Saya merawat dia seperti darah daging saya sendiri. Karena dia anak sahabat terbaik saya dan anak dari perempuan yang saya sayangi seperti saudara perempuan. Elvira Putri Wiranata kembali menangis, tetapi kali ini bukan tangis luka, melainkan tangis seperti menerima mukjizat yang tak masuk akal. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh pipi Valentina Ayu Maheswari dengan kelembutan nyari seperti ibadah. Saya punya cucu, gumamnya. Belum sanggup memproses besarnya hadiah itu, anak laki-laki saya pergi, tapi dia meninggalkan bagian dari dirinya. Dia meninggalkan masa depan. Lalu ia menatap Julien Aditya Pratama dengan intensitas yang menggetarkan. Anda bukan hanya menyelamatkan anak laki-laki saya dari kali-kali malang. Anda menyelamatkan garis keturunan keluarga Wiranata. Anda menyelamatkan hidup saya hari ini. Julien Aditya Pratama, cincin itu tidak pernah dicuri. Cincin itu seperti menunggu sampai akhirnya tiba di momen ini. Elvira Putri Wiranata tak bisa berhenti memandang Valentina Ayu Maheswari yang tertidur. Dan mendadak naluri lamanya yang terbiasa mengurus harta dan urusan keluarga mulai menghitung masa depan cucunya. Dalam benaknya ia sudah melihat Valentina Ayu Maheswari masuk sekolah terbaik, memakai baju bermerek
Tinggal di kamar yang dulu milik Radhika Arya Wiranata. Julien Aditya Pratama, kata Elvira Putri Wiranata sambil menyeka air mata dan mengangkat dagunya. Ini mengubah semuanya. Anak ini darah keluarga Wiranata. Dia tidak bisa terus hidup kekurangan. Ibu, maksud saya. Anda paham? Saya punya rumah besar dengan 10 kamar kosong di rumah besar keluarga Wiranata, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Sopir saya bisa menjemput barang-barang Anda sekarang juga. Besok saya akan telepon pengacara untuk urus hak asuh bersama dan perubahan nama belakang. Itu refleks lama. Menyelesaikan duka dengan uang dan kontrol. Kesalahan yang dulu membuatnya kehilangan Radhika Arya Wiranata. Reaksi Julien Aditya Pratama seketika dan tegas. Ia menarik pelantangannya dari genggaman. Elvira Putri Wiranata lalu menyandar ke belakang. Menciptakan jarak fisik dan batin. Wajahnya mengeras. Tunggu dulu, Bu. Ucapnya berat sambil melindungi Valentina Ayu Maheswari dengan tubuhnya. Terima kasih atas tawarannya. Tapi Valentina Ayu Maheswari bukan barang yang bisa dipindah rumah. Dia tidak tahu siapa Anda. Bagi dia, saya ayahnya. Saya yang mengobati lututnya kalau jatuh dan yang membacakan dongeng tiap malam. Saya tidak akan membiarkan dia dicabut dari dunianya hanya karena Anda punya rumah besar. Uang tidak bisa membeli cinta. Elvira Putri Wiranata, kata Julien Aditya Pratama tegas, kalau Radhika Arya Wiranata mempercayakan dia pada saya, itu karena dia tahu saya akan memberi dia rumah yang hangat, bukan istana yang dingin. Kalau ibu ingin jadi bagian dari hidupnya, ibu harus mendapatkannya dengan usaha, bukan membelinya. Kata-kata Julien Aditya Pratama menghantam Elvira Putri Wiranata seperti tamparan kenyataan. Ia membeku, menatap pria sederhana yang martabatnya seperti raja, dan mendadak ia melihat di sana bayangan pembangkangan Radhika Arya Wiranata. Lalu rasa ngeri menyergap karena ia sadar ia hampir mengulang kesalahan yang merenggut putranya. Ia pernah mencoba mengendalikan Radhika Arya Wiranata dan ia kehilangan dia. Dan jika ia mencoba mengendalikan Julien Aditya Pratama, ia akan kehilangan cucunya sebelum sempat mengenalnya. Elvira Putri Wiranata menunduk malu. Anda benar, bisiknya dengan suara patah oleh kerendahan hati. Maafkan saya, Julien Aditya Pratama. Ini kebiasaan perempuan tua yang kesepian dan mengira duka bisa diselesaikan dengan cek. Saya tidak mau mengulangi dosa yang sama 2 kali. Tolong jangan jauhkan saya dari dia. Saya terima syarat Anda. Saya akan lakukan apapun yang Anda katakan. Saya hanya ingin mengenalnya. Julien Aditya Pratama melihat penyesalan tulus di mata perempuan tua itu. Sikap bertahannya melonggar. Ia mengangguk kecil. Baik, Elvira Putri Wiranata, kita mulai pelan-pelan. Lalu Julien Aditya Pratama memberi isyarat kepada pelayan untuk meminta tagihan. Tetapi Elvira Putri Wiranata bergerak lebih cepat dengan gerakan anggun. Ia menghentikan pelayan dan meletakkan kartu kreditnya di atas baki. Tolong, Julien Aditya Pratama, katanya dengan senyum sedih, biarkan saya mentraktir makan malam ini, bukan sebagai belas kasihan, tapi sebagai nenek. Ini makan malam pertama yang saya bagi bersama keluarga setelah 20 tahun, beri saya kehormatan itu. Julien Aditya Pratama ragu sekejap. Menatap cincin di jarinya, lalu mengangguk, baik, terima kasih, Bu. Mereka pun keluar dari restoran, Cermin Versailles, SCBD, Jakarta Selatan bersama. Udara malam terasa sejuk dan kontras dunia mereka tampak jelas di trotoar. Sopir Elvira Putri Wiranata menunggu di samping mobil mewah hitam yang mengilap. Sementara kendaraan Julien Aditya Pratama hanyalah pikap tua berkarat yang terparkir 2 blok di bawah. Elvira Putri Wiranata menatap Valentina Ayu Maheswari yang masih tertidur di lengan kuat Julien Aditya Pratama. Nalurinya ingin melindungi si kecil dari dingin, tetapi ia menahan diri karena ia ingat harus menghormati ruang Julien Aditya Pratama. Besok saya akan ke TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat, kata Elvira Putri Wiranata sambil merapikan mantel tebalnya. Bisakah Anda menemani saya? Saya rasa saya tidak punya kekuatan menghadapi makam Radhika Arya Wiranata sendirian. Kami akan ada, janji Julien Aditya Pratama, jam 10 pagi, istirahatlah, Elvira Putri Wiranata, hari ini banyak emosi. Keesokan paginya TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat bermandikan cahaya keemasan yang lembut. Bukan pemakaman eksklusif tempat leluhur keluarga Wiranata biasanya disemayamkan, melainkan tempat sederhana penuh bunga liar dan salib-salib kayu. Elvira Putri Wiranata datang mengenakan pakaian hitam pekat, bertumpu pada tongkat, jantungnya berdentum di tenggorokan, dan ketika ia melihat Julien Aditya Pratama serta Valentina Ayu Maheswari menunggunya di sisi sebuah makam di bawah pohon besar, ia berhenti. Makam itu bukan gundukan tanah terlupakan, melainkan batu nisan bersih yang diukir tangan dengan nama Gabriel Arya dan tulisan, sahabat dan saudara. Dikelilingi bunga segar yang jelas dirawat Julien Aditya Pratama dengan telaten. Elvira Putri Wiranata pecah menangis saat menyadari. Bahkan dalam kematian pun anak laki-lakinya telah dicintai. Elvira Putri Wiranata berlutut di atas tanah lembab tanpa peduli gaun berkelasnya akan kotor. Jemarinya mengusap nama yang terukir di batu nisan. Maafkan aku, anak laki-laki saya. Isaknya, maafkan aku karena terlambat begitu lama. Terima kasih sudah menunggu dan terima kasih sudah meninggalkan mukjizat ini untukku.
Lalu ia menatap Valentina Ayu Maheswari yang sedang meletakkan bunga kuning di atas makam ayah di surga, seperti yang diajarkan Julien Aditya Pratama. Julien Aditya Pratama hanya berdiri diam, menghormati duka itu, lalu berkata pelan, "Saya tahu ibu akan datang, Elvira Putri Wiranata." Dia selalu bilang ibunya perempuan kuat yang tidak pernah menyerah, dan itu benar. Setelah waktu yang panjang, Elvira Putri Wiranata bangkit dengan bantuan Julien Aditya Pratama. Menyeka air mata, menatap pria itu dengan tekad baru. Bukan lagi perempuan remuk semalam, melainkan matriark yang menemukan tujuan. Julien Aditya Pratama. Saya memikirkan ini semalaman. Saya hidup sendirian di rumah seluas 1000 m di rumah besar keluarga Wiranata, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Hari-hari saya sunyi dan sedih. Anda tinggal di kontrakan sederhana di Jakarta Timur dan bekerja dari pagi sampai malam. Valentina Ayu Maheswari butuh seorang nenek dan masa depan yang aman. Anda juga butuh bantuan, meski Anda terlalu bangga untuk memintanya. Saya tidak mau membeli anak itu. Saya ingin mengusulkan sebuah kerjasama. Julien Aditya Pratama menatap waspada. Kerjasama seperti apa? Pindahlah tinggal di rumah besar. Elvira Putri Wiranata berkata cepat sebelum ia sempat menolak, bukan sebagai pegawai, bukan sebagai tamu, tapi sebagai keluarga. Ada rumah tamu di taman yang benar-benar terpisah. Anda tetap punya privasi. Anda boleh terus bekerja di bengkel umum di Jakarta Timur kalau mau, atau membantu saya mengurus yayasan keluarga. Saya yang menanggung pendidikan Valentina Ayu Maheswari. Tapi Anda tetap ayahnya, tetap otoritasnya. Saya tidak ingin mengambil tempat Anda. Julien Aditya Pratama. Saya ingin berbagi tempat saya. Saya ingin anak itu berlari di taman tempat ayah kandungnya dulu pernah bermimpi tentang rumah. Tolong jangan biarkan saya mati sendirian di rumah yang kosong itu. Julien Aditya Pratama memandang taman di rumah besar keluarga Wiranata, Pondok Indah, Jakarta Selatan lewat kaca mobil. Lalu menoleh pada Valentina Ayu Maheswari yang tertidur tenang di kursi belakang. Dan akhirnya menatap Elvira Putri Wiranata. Harga diri seorang pekerja. Menyuruhnya menolak dan terus bertarung sendiri. Tetapi cinta seorang ayah berbisik bahwa ia tidak berhak menahan masa depan cerah anak perempuan itu hanya karena egonya. Maka ia berkata mantap, saya terima, Elvira Putri Wiranata, tapi dengan satu syarat, saya bukan tamu yang dipelihara. Saya yang akan mengurus perawatan rumah, memperbaiki atap, merawat taman, memastikan rumah ini tidak rusak. Saya ingin mencari nafkah untuk makanan yang dimakan anak perempuan saya, Elvira Putri Wiranata. Tersenyum, senyum tulus yang membuat wajahnya seakan lebih muda bertahun-tahun. Sepakat? Partner, selamat datang di rumah, nak. Kepindahan mereka sederhana karena Julien Aditya Pratama dan Valentina Ayu Maheswari hanya punya sedikit barang. Tetapi mereka membawa sesuatu yang rumah besar itu tidak miliki selama puluhan tahun. Kehidupan. Rumah tamu berubah menjadi rumah yang hangat. Tawa bening Valentina Ayu Maheswari memecah sunyi lorong-lorong batu. Ia berlari di taman mengejar kupu-kupu di bawah tatapan penuh perhatian Elvira Putri Wiranata, yang mengawasinya dari teras sambil memegang secangkir teh. Merasakan jantungnya kembali berdetak, Julien Aditya Pratama menepati janjinya. Dengan tangan terampil ia memperbaiki pagar besi yang berkarat dan mengembalikan kilau pada kayu-kayu tua di rumah besar keluarga Wiranata, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dan yang terjadi bukanlah dua dunia saling bertabrakan, melainkan dua keping teka-teki yang akhirnya pas. Kesepian Elvira Putri Wiranata menguap, beban berat Julien Aditya Pratama terasa lebih ringan. Suatu sore saat hujan turun, beberapa bulan kemudian, Julien Aditya Pratama sedang memperbaiki rak buku di kamar lama Radhika Arya Wiranata, dan ketika ia menggeser beberapa buku arsitektur yang sudah usang, jatuhlah sebuah amplop menguning yang selama ini tersembunyi di balik papan kayu, masih tersegel dan tertulis, untuk Mama. Bulu kuduk Julien Aditya Pratama berdiri. Ia berlari menuruni tangga dan menemukan Elvira Putri Wiranata di ruang keluarga sedang mengajari Valentina Ayu Maheswari bermain piano. Elvira Putri Wiranata, saya menemukan ini, katanya sambil menyerahkan amplop itu dengan hormat. Ini tersembunyi di kamar Radhika Arya Wiranata. Saya rasa ini dari malam saat dia pergi. Tangan Elvira Putri Wiranata gemetar saat menerima amplop itu. Ia membukanya dengan tarikan putus asa, merobek kertasnya, dan di dalamnya ada surat bertanggal tepat pada hari Radhika Arya Wiranata menghilang. Elvira Putri Wiranata membaca dalam diam. Air mata jatuh, kali ini air mata yang menyembuhkan. Lalu ia berbisik sambil mengangkat wajah. Julien Aditya Pratama. Dia tidak berniat pergi selamanya. Di surat ini dia menulis, Mama, aku keluar sebentar untuk menenangkan kepala. Mama benar dalam banyak hal meski aku sakit mengakuinya. Aku akan kembali 1 jam lagi supaya kita bicara baik-baik dan menyelesaikan ini. Aku sayang Mama. Pengungkapan itu mengubah segalanya. Radhika Arya Wiranata tidak lari meninggalkan ibunya. Kecelakaan di jembatan tua di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur terjadi saat ia sedang pulang untuk minta maaf. Jadi ia tidak mati karena kabur dari cinta ibu, melainkan karena berusaha kembali kepadanya. Dan kepastian itu menghapus 20 tahun rasa bersalah di hati Elvira Putri Wiranata dalam 1 detik. Malam itu,
Setelah menidurkan Valentina Ayu Maheswari, Elvira Putri Wiranata dan Julien Aditya Pratama duduk di dapur minum kopi seperti dua sahabat lama. Lalu Elvira Putri Wiranata mengeluarkan kotak beludru biru. Julien Aditya Pratama, berikan cincin itu, pintanya. Julien Aditya Pratama melepaskannya perlahan. Seolah berpamitan dari sepotong jiwanya, namun ia tahu itu benar, lalu menyerahkannya. Elvira Putri Wiranata memandangi cincin itu dengan nostalgia. Kemudian, membuat Julien Aditya Pratama tertegun. Ia meraih tangan pria itu dan memasangkan cincin itu kembali ke jarinya. Cincin ini pusaka safir keluarga Wiranata. Selalu turun dari ayah ke anak. Radhika Arya Wiranata tidak punya anak laki-laki. Tapi dia punya saudara. Kamu adalah saudara yang hidup berikan kepadanya. Kamu penjaga ingatannya dan ayah dari anak perempuannya. Cincin ini milik tanganmu, Julien Aditya Pratama. Pakailah dengan bangga. Tahun-tahun berlalu cepat saat kebahagiaan tumbuh. Valentina Ayu Maheswari besar dikelilingi cinta. Dengan kebijaksanaan neneknya dan kerendahan hati kerja keras ayahnya, ia menjadi arsitek yang cemerlang. Menyatukan mimpi ayah kandungnya yang patah dengan keteguhan ayah yang membesarkannya. Elvira Putri Wiranata menua tetapi tidak layu. Ia menjalani tahun-tahun terakhirnya dalam keramaian. Ulang tahun, jamuan keluarga, dan damai, tak pernah lagi makan sendirian di tempat dingin. Ketika waktunya tiba, ia bukan berada di ruang rumah sakit yang steril, melainkan di ranjangnya sendiri dengan Julien Aditya Pratama menggenggam tangan kanannya dan Valentina Ayu Maheswari di sisi kirinya. Dan kisah ini meninggalkan pelajaran tentang prasangka dan ikatan yang tak terlihat. Elvira Putri Wiranata pernah menilai seorang lelaki dari penampilan tanpa tahu bahwa Julien Aditya Pratama adalah penjaga bagi keluarganya. Dan betapa sering kita salah menilai orang hanya karena pakaian, hingga kita kehilangan kesempatan mengenal hati yang emas, karena keluarga sejati kadang lahir bukan hanya dari darah, melainkan dari tindakan cinta. Warisan dari persatuan ini melampaui batas keluarga. Julien Aditya Pratama dan Elvira Putri Wiranata mendirikan Yayasan Gabriel, sebuah organisasi yang membantu orang-orang yang kehilangan ingatan dan tidak punya tempat tinggal untuk menemukan keluarganya kembali, dan mereka memakai kekayaan keluarga Wiranata bukan untuk membeli kemewahan, melainkan untuk membeli harapan. Julien Aditya Pratama, pria yang dulu sempat dipandang rendah di restoran Cermin Versailles, SCBD, Jakarta Selatan, berubah menjadi pilar yang dihormati di komunitas bukan karena uang, melainkan karena kebaikannya yang besar. Membuktikan bahwa martabat seseorang tidak ditentukan oleh asal-usul, melainkan oleh cara ia memperlakukan orang lain. Setelah pemakaman Elvira Putri Wiranata, Julien Aditya Pratama dan Valentina Ayu Maheswari kembali ke restoran Cermin Versailles, SCBD, Jakarta Selatan. Untuk terakhir kalinya duduk di meja yang sama tempat semuanya bermula. Dan Julien Aditya Pratama yang kini berambut abu-abu menatap cincin di jarinya. Cincin itu tak lagi terasa berat, melainkan berkilau seperti tanda sebuah misi yang tuntas. Valentina Ayu Maheswari, kini perempuan dewasa yang kuat, mengangkat gelas bersulang. Untuk nenek, katanya. Untuk nenek, jawab Julien Aditya Pratama. Dan untuk kecelakaan yang justru menyatukan kita, tak ada kesedihan di mata mereka, hanya syukur karena kadang tersesat adalah satu-satunya jalan untuk benar-benar menemukan diri. Cincin yang pernah hilang, seorang ibu yang menyesal, dan seorang ayah yang berani mengajarkan bahwa cinta selalu menemukan jalan pulang meski harus menunggu 20 tahun. Pada hari pernikahan Valentina Ayu Maheswari, taman di rumah besar keluarga Wiranata, Pondok Indah, Jakarta Selatan, dipenuhi mawar putih kesukaan Elvira Putri Wiranata, dan Julien Aditya Pratama yang berjas rapi dengan rambut sepenuhnya memutih berjalan menuju pelaminan menggandeng putri kecil dari restoran itu yang kini menjadi seorang perempuan. Mereka tidak melangkah di karpet merah, melainkan di rumput yang mereka rawat bersama bertahun-tahun. Saat tiba di depan mempelai pria, Julien Aditya Pratama tidak langsung mundur. Ia menggenggam tangan Valentina Ayu Maheswari dan menciumnya. Dan pada saat itu para tamu menyadari Julien Aditya Pratama tidak lagi memakai cincin safir. Karena beberapa minggu sebelumnya ia sudah melebur dan merancang ulang cincin itu menjadi sesuatu yang baru. Sebuah bros yang menyematkan kerudung pengantin putrinya tepat di atas jantungnya. Melambangkan bahwa Radhika Arya Wiranata dan Elvira Putri Wiranata menjaga Valentina Ayu Maheswari dari tempat yang tak terlihat di hari terpentingnya. Saat resepsi, Julien Aditya Pratama duduk di kursi kepala meja yang dulu ditempati Elvira Putri Wiranata. Ia memandang sekeliling dan melihat meja penuh orang yang beragam. Teman-teman dari bengkel umum di Jakarta Timur, rekan-rekan Yayasan Gabriel, para perawat lama dari panti perawatan pemerintah, Jakarta Timur, juga kalangan atas setempat, semua tertawa dan berbagi roti tanpa sekat kelas. Itulah mukjizat sebenarnya. Tembok-tembok tak kasat mata runtuh oleh kebaikan satu orang. Julien Aditya Pratama berdiri untuk memberi toast, suaranya bergetar oleh haru. Ia mengangkat gelas bukan ke arah pengantin, melainkan ke sebuah kursi kosong yang sengaja disisakan dengan satu mawar merah, untuk mereka yang tidak hadir, tapi membangun pondasi kebahagiaan ini, ucapnya. Dan hening penuh hormat setelah itu lebih nyaring daripada tepuk tangan manapun. 3 tahun kemudian, tangis bayi kembali membangunkan gema rumah besar itu.
seorang anak laki-laki, dan Valentina Ayu Maheswari. Bersama suaminya memilih menamai putra mereka Julin Radhika, menyatukan dalam satu nama ingatan ayah kandung dan cinta ayah yang membesarkannya. Pada hari upacara pemberkatan bayi, Julin Aditya Pratama yang sudah renta menggendong cucunya, dan sang bayi dengan mata ingin tahu mengulurkan tangan kecil lalu menggenggam kelingking kakeknya erat-erat. Julin Aditya Pratama merasakan hentakan seperti arus listrik, cinta murni yang menembus dada, dan ia teringat hari di jembatan tua di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur saat hujan mengguyur deras, ketika Radhika Arya Wiranata mencengkeram pergelangan tangannya dengan keputusasaan yang sama untuk bertahan hidup. Siklus itu kini tertutup sempurna, kecemasan malam badai dahulu telah berubah, 2 generasi kemudian, menjadi damai sebuah sore cerah ketika ia menggendong anak sehat di pelukannya. Julin Aditya Pratama menjalani tahun-tahun terakhirnya dengan ketenangan seseorang yang merasa misinya di dunia sudah tuntas, menghabiskan banyak sore duduk di bangku batu menghadap makam Radhika Arya Wiranata dan Elvira Putri Wiranata yang kini beristirahat berdampingan di bawah naungan pohon tua. Seringkali orang melihatnya seperti sedang bicara sendiri. Begitu kira para tukang kebun. Padahal Julin Aditya Pratama tahu ia tidak sendirian. Ia menceritakan kenakalan Julin Radhika. Ia bercerita bagaimana Yayasan Gabriel kembali menyelamatkan seorang pemuda lain dari jalanan, dan ia mengucapkan terima kasih karena telah diizinkan menjadi bagian dari kisah itu. Pada suatu sore musim kemarau yang sejuk, Julin Aditya Pratama tertidur di bangku itu dengan senyum damai di wajahnya dan foto lama Valentina Ayu Maheswari terselip di saku kemeja. Lalu ia pergi dengan hening, tanpa rasa sakit, persis seperti cara ia hidup, tanpa gaduh, namun meninggalkan jejak yang tak akan pudar. Hari ini, bila orang berkunjung ke rumah besar keluarga Wiranata, Pondok Indah, Jakarta Selatan yang kini sebagian menjadi museum kecil dan markas Yayasan Gabriel, di pintu masuk ada sebuah lukisan besar, bukan potret bangsawan masa lampau, melainkan lukisan realistis dari foto ponsel. Seorang pria berpakaian kerja sedang makan pasta bersama seorang anak perempuan kecil di restoran Cermin Versailles, SCBD, Jakarta Selatan. Di bawahnya, sebuah plakat emas bertuliskan bahwa keluarga tidak lahir begitu saja. Keluarga dibentuk oleh tindakan cinta. Dan para pegawai sering bercerita bahwa pada malam-malam yang tenang kadang terdengar bunyi piano dan tawa berat seorang pria, seolah Julin Aditya Pratama, Elvira Putri Wiranata, dan Radhika Arya Wiranata masih merayakan di suatu tempat tanpa waktu dan tanpa luka. Bersyukur karena pernah saling menemukan, dan semoga cinta selalu menjadi kompas bagi siapapun yang membaca kisah ini sampai akhir.